Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin. Wa akhussu bidzikri fadilati Syekh Muhammad Tahir bin Muhammad bin Abdul Karim Imam Lapiu syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika biwaliyika salih Imam Lapiu Fadilatul Syekh Muhammad Tahir bin Muhammad bin Abdul Karim an tuyassir lana umurana wa tuballigh maqasidana. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, barakah wali Engkau Imam Lapiu, mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia akhirat. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana kami di dunia bisa bersama, buat pula kami bisa bertemu dengan beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ibunda Umi Hajah Nurlina beserta seluruh keluarga besar Imam Lapiu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Selama ini hanya mendengar namanya saja, hanya melihat gambarnya di internet. Tapi subuh pagi ini saya bisa datang berziarah langsung ke makam beliau, bertawassul kepada Allah dengan walinya yang soleh yang sudah mendakwahkan Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah buat kita semua insya Allah. Saya pada kesempatan ini, apa yang saya dengar dan yang saya baca, ada 5 pelajaran yang dapat diambil dari beliau. Yang pertama, beliau memiliki nasab keturunan yang baik. Ayahnya ulama, datuknya Abdul Karim adalah seorang penghafal Quran, dibimbing oleh kakek dan ayah yang baik, yang soleh, ibunya solihah, maka lahirlah anak seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya pendidikan keluarga. Ibu, al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum anak masuk TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung, maka yang pertama kali pendidikan adalah pendidikan keluarga. Wahai kakek, wahai datuk, kamu mesti bisa seperti Tuan Haji Abdul Karim yang mendidik cucunya. Kakek menjadi contoh suri tauladan. Kenapa lahir seorang anak yang terpuji? Karena ayahnya Abdullah, hamba Allah, dan ibunya perempuan yang amanah, Aminah. Bertemu ibu Aminah, ayah Abdullah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa anak sekarang banyak tidak betul? Bapaknya genderuwo, ibunya kuntilanak, anaknya tuyul.
Ini penting pelajaran sekarang. Jadi darah yang baik mengeluarkan keturunan yang baik. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takhayyaru linutafikum, pilih perempuan di mana kamu akan menyemai benih tanaman. Kalau tanahnya subur, tanahnya baik, tumbuhlah bunga mawar yang dilihat kuntum mekar harum semerbak, dilihat mata indah, dicium wanginya luar biasa. Tapi kalau ditanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, baunya tidak harum, dekat hidung tertusuk duri. Inilah pentingnya. Mudah-mudahan kalian yang belum nikah ketemu dengan istri yang solehah. Yang sudah nikah, ya jaga-jaga aja lah, tidak bisa diulang lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu juga punya suami yang baik-baik. Tidak bisa anak ini main suruh aja ke masjid, pergi kamu ke masjid Nurut Taubah. Ustaz lihat apa? Ada tulisannya di situ. Pergi ke masjid Nurut Taubah, pergi sholat sana. Dia lihat ayahnya tidak pernah sholat, dia lihat bapaknya tidak pernah ke masjid. Pas ditanya, bapak kenapa tidak pernah ke masjid? Bapak sudah dewasa. Anak-anak ini tidak bisa begitu. Tangan anak mesti ditarik, dibawa sholat ke masjid. Bapaknya mesti baca Quran. Orang selalu menyebut, kenal Ustaz Somad dengan Imam Lapeu. Dulu saya menjawab, saya tahu, saya pernah baca. Hari ini saya bisa menjawab, saya sudah dikasih topi sama cucunya langsung. Sudah bersalaman. Dikasih juga tadi ada pisau belat. Mana pisaunya? Aku saya hilang. Itu nanti mau saya bawa naik pesawat, mau masuk koper pulang, mau saya letakkan di lemari kaca. Ini dari cucu Imam Lapeu. Amanah topinya supaya anak cucu saya mendapatkan kenangan dan berkah. Mudah-mudahan kedatangan saya berziarah dan diberikan kesempatan tausiah ini menjadi berkah buat saya dan kita semua, insya Allah. Ini pentingnya seorang kakek, bapak, ibu mendidik anak-anaknya. Siap bapak ibu mendidik anak-anak kita? Dari bunyinya seperti nggak siap. Jadi kalau mau anaknya baik, pilihlah perempuan yang solihah. Bagi bapak-bapak yang mau mencari calon menantu, carilah menantu yang soleh seperti yang ada di Masjid Nurut Taubah. Ini soleh-soleh semuanya. Cuman sayangnya udah menikah, itu jadi masalah. Mudah-mudahan kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya juga baik, insya Allah. An-nisa imadul bilad, perempuan ini tiang. Kenapa Masjid Nurut Taubah ini bisa kokoh, jamaah di atas bisa tegak berdiri? Karena tiang yang kokoh, tiang yang luar biasa. Nauzubillah kalau tiangnya lapuk, hancur semuanya. Betul? Tiangnya adalah perempuan. Perempuan bukan sekedar mengandung, bukan sekedar menyusukan, bukan sekedar menggendong, tapi juga mendidik anak-anak. Karena perempuan yang luar biasa, lahirlah seorang wali Allah. Karena ayah yang luar biasa, ada wali Allah. Dan kita mendapatkan berkahnya pagi ini, insya Allah. Amin. Open artinya terbuka. House, pintu rumahnya dibuka, dibuat semua makanan ada, tamu tidak ada mau datang, lalat pun nggak masuk. Orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup, tapi Tuan Syekh Imam Lapeu, Syekh Muhammad Tahir sudah meninggal sejak 1952. Sekarang sudah tahun 2023. Dia bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Siapa yang sanggup mengumpulkan manusia sebanyak ini? Caleg pun tak sanggup.